menyiapkan diri untuk belajar, pakaian sudah rapi dan tidak ada sampah. Ya, silakan diperiksa dulu. Belajar, jangan lupa supaya belajar kita menjadi berkah dan juga supaya nantinya akan mendapat ridho dari Allah, kita berdoa dulu. Ayo tolonglah dipimpin. Yang ada di surat Al-Maun. Masih ingat apa itu surat Al-Maun? Barang-barang yang berguna. Nah, sekarang kita masih ingat kan kemarin pelajaran kita apa? Oke, sekarang kita akan belajar tentang membaca apa arti makna dan juga nilai-nilai sosial tentang yang ada terkandung di dalam membantu orang lain dalam kesulitan. Tenang ya, tenang. Oke, tenang. Kita dan membantu orang lain dalam kesulitan apa? Untuk makan. Terus apa lagi? Dalam kesulitan apa yang pernah kita bantu? Kita bisa membagi bersama teman-teman, atau contohnya kalau teman kita dalam kesulitan yaitu dia kehabisan pena di dalam kelas, itu salah satu juga nilai sosial. Kita pinjamkan kepada teman pena kita ya, kalau kita punya dua ya, itu adalah salah satu nilai sosial yang terkandung di dalam surat Al-Maun ya. Jadi manfaat dari surat Al-Maun ini
mengidentifikasikan buku bacaan dalam ayat-ayat surah Al-Maun. Yang keempat, menginternalisasi nilai-nilai keimanan dan kepedulian dari surat Al-Maun. Ini contohnya kalau kita menghafal ayat ini surat yang pertama, yaitu jangan menghafal ayat. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menghafal ayat. Dalam surah Al-Maun ayat pertama berisikan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan yang kedua berisi peringatan untuk tidak menghafal anak yatim, ya. Dan ayat yang ketiga berisikan peringatan untuk tidak berbuat kikir dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu adalah maknanya. Dan ayat keempat dan kelima berisi peringatan untuk tidak lalai dalam sholat. Dan ayat yang keenam berisi untuk tidak berbuat ria, ya, karena ria itu tidak boleh. Dan ayat yang terakhir berisi tentang tidak enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Oke, sekarang kita akan lihat dulu. Yang pertama tadi kita tujuannya adalah memahami, mengembangkan kemampuan membaca surah Al-Maun. Apakah kita sudah hafal semua? Sudah, ya. Oke. Siapa saja yang sudah hafal? Ayo. Oke, sudah hafal semua, ya. Sekarang Ibu akan meminta untuk salah satunya, ya. Salah satunya saja untuk menghafal surah Al-Maun. Oke, nanti silakan di videokan, ya, surah Al-Maun. Ayo, Faisa. Ya, di videokan. Sekarang yang kelompok 3, silakan Vanessa, ya nak, Vanessa. Oke, sekarang dikirim ya ke Ibu, ya. Nanti kita bahas. Kita dengarkan bersama-sama, nanti kita bahas, ya, hukumnya. الذي يكذب بالدين فذلك
يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, kita ulang sekali lagi. Bi'lil musallin alladzi imza. Nah, seperti itu cara membaca surah Al-Ma'un ya, dengan tajwid dan tahsin semampu saya. Nah, baik, sekarang mari sama-sama kita jelaskan dan kita ikuti cara bacanya ya. Jadi kita jelaskan tajwidnya. Ar-ra'ai, cara baca ar-ra'aitalladzi, ini panjang 2 harakat, mad asli. Yukadzibu bid-din, ini alif lam asy-syamsiyah di mad alif disukun panjang bagi 2, 4 dan 6 ya. Misalnya mau 2 bid-din, bid-din, itu 2. Yang 4 bid-din, 4. Nah, bid-din. Nah, ya. Nah, selanjutnya fadzalika alladzi, la 2 harakat asli, di 2 harakat asli. Yad'ul yatim, yad'ul, jangan yad'ul tapi yad'ul. Ada tasydidnya ya. Yad'ul yatim, ini alif lam al-qamariyah, yatim liman haris disukun ya. Selanjutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala man asli menyeruakan yahuddu ala man asli menyeruakan ta'am man asli menyeruakan mil alif lam al-qamariyah miskin man haris disukun. Ini tidak ada yang begitu susah ya. Selanjutnya fawailul lil musallin. Fawailul, nah, ini alifnya ini idgham bila gunnah. Jadi ini tidak dibaca dulu tapi seperti bertasydid ya. Fawailul lil musallin. Ini man syukur sama semuanya man syukur di ujung ya. Alladzina hum, ini man asli, nahum mimati berdoa dengan ain, ini idhar syafawi tidak ulang. Ini mimati berdoa dengan sad, ini adalah ikhfa hakiki, baca berdunung ya, walaupun sama. Salatihim, salat dan asli banyak 2 harakat. Tihim mimati berdoa dengan sin, idhar syafawi lagi, tidak berdunung. Sahur dan asli juga. Nahur man ada sukun panjang berdua berempat benar ya. Alladzina hum yura'un. Alladzi iman apa? Asli juga ya. Nahum mimati berdoa dengan ya, mimati berdoa dengan ya, ini adalah ibu syafawi juga. Yura, ini mad wajib muttasil. Nah, bacanya 5 harakat. Yura wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un
kita semua. Nah, dan terus yakin dan giat dalam Kenal akan kezaliman dan kejahatannya. Hidupnya yang ia bergerak bebas melakukan kejahatan. Ulah lelaki ini dengan seorang anak yatim yang sedang menangis sendirian di depan sebuah toko. Melihat kejadian ini, seketika lelaki ini bersimpati kepada anak kecil tersebut. Dia pun berhenti sejenak dan bertanya kepada si anak yatim tersebut, "Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Di mana orang tuamu?" "Maafkan aku, Paman. Aku sangat merindukan ayah dan ibuku. Aku ingin bermain bersama ayah." "Hei anak kecil, memang di mana orang tuamu bekerja?" "Ayah dan ibuku, mereka berdua telah tiada. Mereka telah meninggal dunia, Paman." Mendengar jawabannya, lelaki itu pun merasa sedih. Hatinya merasa tertusuk dan alih-alih membeli minuman keras, dia pun memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk berbelanja membeli semua keperluan anak tersebut. Sampai pada akhirnya dirinya pun merasa lelah dan tertidur. Di dalam tidurnya, dia bermimpi. Tiba-tiba datanglah padanya satu malaikat yang marah, yang menariknya paksa dan menyeretnya menuju ke neraka. "Masuklah kau ke dalam api neraka." Tolong, maafkan hamba Allah. Panas. Di saat tidak ada satupun orang yang mampu menolongnya, tiba-tiba datanglah si anak yatim yang dia tolong dan berteriak, "Hentikan! Berhentilah kau!" Dan seketika itu terdengar suara, "Lepaskan dia! Dia berhak selamat karena dia telah berbuat baik terhadap anak yatim." Apa yang terjadi? Laki-laki itu pun langsung terbangun dari tidurnya sembari terkejut. Dia sadar akan dosa yang diperbuatnya, dan dia sadar akan keutamaan mencintai anak yatim. Dari kisah ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa mencintai dan menyayangi anak yatim merupakan ibadah luar biasa yang mampu menyelamatkan kita di hari pembalasan kelak.
kita akan ada hasil diskusinya. Kelompok satu, silakan. Depan. Ayo depan. Ayo depan. Bacakan hasil diskusi. Ayo. Ayo semuanya kelas kelompok. dalam kaitan mereka berbuat zalim kepada anak-anak yatim serta enggan memberi makan kepadanya dan memberikan Allah berbuat baik. Itu orang yang berkenan hendaknya memperhatikan nasib anak yatim yaitu agar tidak dimasukkan ke dalam perbuatan orang-orang yang mendustakan agama. Banyak cara dapat dilakukan, salah satunya dengan memberi mereka makanan, membantu biaya pendidikan, atau menjadikan mereka sebagai anak asuh. Itu untuk dari presentasi kami. Kita masih Dilakukan pembahasan terkait pendusta agama. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Mereka yang tergolong sebagai fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Pendusta agama yang selanjutnya dijelaskan adalah yaitu mereka yang melaksanakan sholat namun tetap celaka sebab melaikan sholatnya. Itu hadis berpendapat mengenai keadaan tersebut ditujukan kepada orang-orang fanatik yang suka melaksanakan sholat salah dalam kamar, dan apabila tidak terlihat maka mereka tidak akan melanjutkan sholatnya. Dalam ayat ini juga dapat dilakukan perihal silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, sekarang dulu itulah hasil dari diskusi. Nah, ya. Sekarang ibu kasih kesimpulan untuk kalian. Itu adalah tentang surat Maun. Ternyata surat Maun itu berbeda ya. Kita dan juga kehidupan kita sehari-hari itu ternyata bergantung kepada orang lain, karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Tadi hasil yang kalian dapatkan dari hasil diskusi ya Nak ya. Dan sekarang kita akan menjelaskan lagi, hasil kesimpulan dari surah Al-Maun, yaitu harus hidup damai dan juga kita harus saling membantu terhadap orang yang membutuhkan, dan juga tidak boleh lalai di dalam sholat, dan juga kita tidak boleh
saja.